termasuk di Pompei itu mereka biasa melakukan maksiat di mana saja, kapanpun dan kapan mereka mau. Bahkan di setiap rumah warga pada zaman dulu itu, pada zaman Pompei ini ada, itu semua hampir rata. Bahkan Pompei ini pernah dijuluki kota kenikmatan, yang dimana orang-orang memang sengaja datang ke Pompei untuk menikmati kemaksiatan tersebut. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi balik lagi bersama aku Putra Kayanti di sini. Hari ini, tepatnya di siang hari ini, aku akan membawakan episode cerita lagi, tapi mengenai sejarah, yaitu 5 bangsa yang terkenal dengan maksiatnya yang begitu gila. Nah, kalau misalnya kalian mendengar kata-kata maksiat, pasti yang ada di pikiran kalian itu adalah enak-enak dan beberapa kegiatan-kegiatan seksual yang bikin kalian itu bergairah. Tapi, apakah kalian tahu ada beberapa bangsawan di 5 negara yang aku sebutkan sekarang ini yang memiliki tingkah maksiat yang memang benar-benar gila? Sebelumnya jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Nah guys, kalian tahu nggak sebenarnya sekarang ini banyak banget yang membenarkan bahwa tahun sekarang ini merupakan tahun-tahun untuk kemaksiatan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau misalnya dunia itu sudah menuju maksiat, berarti semua orang yang hidup di muka bumi ini sudah tidak mempunyai moral dan kehidupan moral yang realistis. Jadi untuk merealistiskannya itu, apakah moral kita sudah sesuai dengan agama yang berlaku atau belum. Jadi buat kalian pasti penasaran siapa sih bangsa-bangsa yang dulunya mempunyai tempat maksiat ataupun maksiat yang memang sangat. Dan berbicara tentang kiamat, pasti orang-orang ini memiliki moral yang mungkin masih setengah rusak dan mungkin masih setengah baik-baik saja. Jadi di antara setengah itu, apakah kalian sudah berada di posisi yang benar? Karena banyak banget ilmuwan-ilmuwan maupun teori konspirasi yang mengatakan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun-tahun kiamat. Padahal sebelumnya, di bangsa-bangsa sebelumnya, sebelum kita ada di muka bumi ini, sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan maksiat yang memang menghancurkan moral bangsa tersebut. Kali ini aku akan membahas beberapa bangsa-bangsa yang melakukan kemaksiatan yang memang sangat gila. Bahkan pada saat mereka meninggal pun, orang-orang pada zaman dahulu ini menyebutkan adalah karma dari kemaksiatan tersebut dan merupakan salah satu tanda-tanda kiamat untuk orang-orang yang melakukan maksiat. Kalian pasti penasaran kan bangsa-bangsa mana saja yang pernah melakukan kemaksiatan yang gila? Langsung aja ke video. Yang pertama adalah bangsa Pompei. Nah, bangsa Pompei ini terkenal dengan maksiatnya yang memang sangat luar biasa. Pompei ini terkenal dengan bangsa di mana orang-orangnya itu melakukan maksiatnya itu bahkan di tengah jalan raya pada saat kerumunan warga pada saat itu sedang berjalan. Pompei ini terletak di Italia. Nah, pada saat itu di mana warga-warga pada zaman hidup di Italia, Pompei itu mereka biasa melakukan maksiat di mana saja, kapan pun dan kapan mereka mau. Bahkan di setiap rumah warga pada zaman dulu itu, pada zaman Pompei ini ada, itu semua hampir memang terjadi kemaksiatan. Dan mungkin bisa dibilang dulu mungkin tidak ada pengaman atau gimana, bahkan rata-rata kadar kematian orang itu memang sangat besar karena akibat penyakit yang ditularkan oleh kemaksiatan yang sangat bebas. Bahkan Pompei ini pernah dijuluki kota kenikmatan, yang dimana orang-orang memang sengaja datang ke Pompei untuk menikmati kemaksiatan orang-orang yang mereka ingin menumpahkan gairah mereka untuk melakukan maksiat yang sangat gila ini. Pompei di masa lalu ini memang benar-benar sangat maju. Sistem tata kotanya jenius dan rakyatnya yang sangat makmur. Dan kota ini adalah sumber kesenangan dan juga tujuan wisatawan orang-orang yang kaya dalam hal ini untuk menyalurkan hasrat gila mereka. Hingga akhirnya pada suatu siang, Gunung Vesuvius yang ada di utara Pompei ini mengalami erupsi dahsyat dan tak ada yang menyadari hal ini dan semua orang masih sibuk melakukan aktivitas gila mereka. Orang-orang Pompei ini baru sadar ketika lava sudah ada di depan pintu kamar mereka. Lalu, apakah yang terjadi ketika lava sudah berada di depan rumah mereka? Pada saat itu, korban-korban yang berada di Pompei itu tidak bisa melarikan diri. Alhasil, ada beberapa patung wajah ataupun patung orang-orang yang berekspresi seolah-olah takut karena tidak bisa melarikan diri akibat lava yang menyerang mereka.
Yang kedua ada bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini juga tak kalah dengan maksiatnya yang gila, di mana bangsa Romawi ini mempunyai kemaksiatan gila, di mana seseorang pria ini seolah-olah mempunyai surat izin untuk mengencani semua wanita yang berada di kota tersebut. Lalu pertanyaannya, kenapa wanita di bangsa Romawi ini bisa dilakukan seperti itu? Pertanyaan tersebut bahkan sampai sekarang ini masih dipertanyakan, karena dulu bangsa Romawi ini memang terkenal dengan bangsa yang memang seenaknya dengan perempuan, di mana waktu itu perempuan memang dipandang memang sangat rendah ataupun kurang kalah superior kayak itu. Jadi perempuan di Romawi itu dipandang gak begitu wow, jadi mereka harus menerima nasib ataupun menerima keadaan digilir, bahasa kasarnya, terhadap pria-pria di bangsa Romawi. Dan hal gila lainnya itu adalah terdapat rumah bordir yang berada di pada zaman Romawi kuno, di mana rumah bordir ini merupakan salah satu rumah tempat maksiat, berbeda dengan Pompei. Kalau Pompei ini bahkan bisa di rumah-rumah warga untuk melakukan maksiat tersebut dan memang dikenal begitu banyak. Nah, kalau di masa Romawi kuno ini memang ada satu rumah bordir yang tumbuh berkembang lalu hilang dan tumbuh lagi berkembang lalu hilang. Rumah bordir ini juga pernah diceritakan di salah satu film, aku lupa judul filmnya, dimana isinya itu memang rata-rata orang-orang cantik yang super telanjang dan hanya memakai sehelai pakaian saja. Pada zaman Romawi ini, pria ini memang memuaskan hasrat mereka untuk melakukan hubungan seksual, tapi tahukah kalian kalau misalnya seorang pria ini tidak merasa puas, dia bisa mencari budak wanita lagi untuk dia bawa, untuk dia jadikan budak dan dieksekusi ataupun diajak berhubungan seksual. Dan kalian tahukah di mana pada saat pria yang setelah menikah itu harusnya menghabiskan malam pertama dengan istrinya, pria itu bahkan menghabiskan malam pertamanya dengan wanita lain. Begitu pula banyak sekali wanita-wanita yang merasakan sakit hati ketika seseorang prianya itu bahkan malam pertama dengan orang lain. Itu terjadi karena wanita itu memang dianggap rendah pada saat Romawi kuno tersebut. Wanita-wanita pada zaman Romawi kuno ini memang tidak bisa melawan karena waktu itu kodratnya belum sama seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan wanita dan pria ini sudah sama-sama kodratnya, jadi tidak bisa saling menjatuhkan. Kalau dulu itu apapun keinginan pria memang harus wanita turuti, termasuk malam pertama dengan wanita lain. Nah, yang ketiga ada Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora ini sudah banyak banget cerita-cerita tentang betapa amoralnya dua bangsa ini. Tertulis juga dalam Al-Quran manapun, Alkitab, tentang kisah keduanya, di mana pada akhirnya Tuhan menghukum mereka atas apa yang dilakukannya. Bangsa Sodom dan Gomora ini terletak dekat dengan Laut Mati, dan bangsa ini juga bisa dikenal dengan bangsa yang makmur, berkecukupan, bahkan bisa dibilang layak untuk di tempat tinggal, menjadikan tempat tinggal di sana. Tapi ternyata mereka ini merupakan bangsa yang lupa akan beribadah. Sodom dan Gomora ini merupakan bangsa selain dia tidak pernah beribadah, ia juga tidak pernah mengucap syukur atas apa yang telah ia berikan pada bangsa tersebut. Mungkin karena mereka merasa berkecukupan dan sangat makmur, akhirnya ia lupa akan bersyukur, beribadah, dan akhirnya Sodom dan Gomora ini, kedua bangsa ini terkena musibah. Kenapa Sodom dan Gomora ini terkena musibah dan kenapa mereka disebut bangsa yang memang melakukan maksiat yang sangat gila? Selain di sana, Sodom dan Gomora ini ternyata pria ataupun laki-lakinya ini tidak mau menikah satu sama lain. Jadi si pria ini tidak mau menikah dengan wanita, wanita juga tidak mau menikah dengan pria. Bahkan hal ini terjadi karena mereka sudah terbiasa melakukan hal-hal maksiat yang memang tidak ada ikatan. Jadi misalnya contohnya nih ya guys ya, hubungan pertemanan di mana yang memang tidak ada ikatan, kalian berhubungan maksiat itu tanpa ada rasa cinta dan semestinya, sebagai mestinya seperti itu. Jadi di sana itu pria dan wanita itu memang tidak ada yang menikah. Di bangsa Sodom dan Gomora ini, kalaupun misalnya kalian mendengarkan ini, pasti kalian kaget banget karena pada saat bangsa ini mengalami kemakmuran dan berkecukupan, dia itu bahkan melakukan maksiat antar sesama jenis. Jadi wanita dengan wanita, pria dan pria, bahkan mereka ini tidak canggung melakukannya di tempat terbuka dan di tempat umum. Dan konon katanya, mitos ataupun fakta yang beredar, kalaupun misalnya ada pendatang baru ke ke bangsa ini, yang datang baru ini, itu akan menjadi rebutan untuk mereka melakukan maksiat. Biasanya yang paling banyak menjadi rebutan ini adalah para pendatang yang wanita ataupun perempuan yang baru datang, apalagi yang masih muda datang ke bangsa tersebut, itu pasti menjadi rebutan pria laki-laki untuk menyalurkan maksiat mereka, dan itu bisa dilakukan secara bergilir.
Lalu, apakah yang didapatkan dari kedua bangsa ini karena ia sering melakukan maksiat hingga pada akhirnya sepertinya Tuhan sudah muak dengan dosa-dosa kedua bangsa ini. Gempa besar pun ditimpakan kepada mereka dan seketika Sodom dan Gomora pun hilang dari peta dunia. Kini kisah tersebut tertuang dalam istilah sodomi yang berasal dari kata Sodom. Yang keempat adalah Mesir kuno. Nah, Mesir kuno ini merupakan salah satu bangsa zaman dulu yang memang terkenal juga akan kemaksiatan yang sangat gila. Mereka ini tidak bermaksiat di jalan raya, di tempat umum, ataupun di rumah-rumah, ataupun di tempat bordil. Ia bahkan melakukan maksiat ini dengan saudaranya sendiri. Jadi berbeda dengan bangsa-bangsa sebelumnya yang melakukan maksiat di tengah jalan, di tempat umum, tempat terbuka. Mesir kuno, orang-orangnya ini melakukan maksiat bersama orang-orang terdekatnya atau saudara kandung mereka sendiri. Pada Mesir kuno, hubungan seksual dengan saudara ini memang sangat terkenal pada zamannya, di mana seorang ibu pun bisa menjadi anak, istri, bahkan saudara. Kalau misalnya sekarang ibu itu kita hormati, Pak. Kalau misalnya pada zaman Mesir kuno, ibu itu bisa menjadi seorang anak, istri, maupun saudara. Tidak hanya orang-orang di Mesir kuno yang ternyata melakukan kemaksiatan antar saudara. Ternyata salah satu kerajaan dulu di Mesir kuno ini memang pernah menikahi saudara kandungnya. Itu bertujuan untuk lingkup keluarganya memang biar tetap lingkup-lingkup keluarga di sana aja. Tapi karena mungkin masyarakat Mesir kuno ini mengikuti rajanya sendiri, akhirnya ia memang bermaksiat dengan saudara-saudara kandungnya sendiri. Yang kelima ada India kuno. Nah, India kuno ini ternyata jarang banget dikaitkan dengan perilaku suka bermaksiat. Namun sejatinya India kuno ini memang melakukan hal-hal tersebut. Bukti paling nyata adalah dibuatnya buku Kama Sutra beberapa tahun sebelum Masehi. Hal ini jadi bukti jika berhubungan badan adalah hal yang sudah diajarkan secara gamblang dan umum. Mungkin anak-anak India dulu juga mempelajari ini. Dari relief ataupun candi-candi yang ditemukan, ternyata India kuno ini merupakan salah satu bangsa yang memang sering doyan melakukan hubungan maksiat yang mungkin sudah terjadi sebelum Masehi. Dan sekarang kalaupun kita cari, India sekarang kan sudah begitu berkembang. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak orang yang sering melakukan hubungan maksiat, akhirnya dikeluarkan buku Kama Sutra. Pahatan-pahatan dari relief dan candi ini menunjukkan hal yang sangat mencengangkan, di mana banyak orang melakukan aksi berhubungan badan beramai-ramai, bahkan dengan binatang sekalipun. Pahatan di candi seperti ini biasanya adalah representasi apa yang jadi kebiasaan penduduk kala itu. Lalu jika demikian, kita sekarang tahu betapa parahnya kelakuan mereka ketika itu. Nah guys, biasanya kata-kata orang bijak itu memang beberapa ada yang benar. Salah satu contohnya sejarah. Sejarah itu pasti akan terus berulang-ulang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari sebelum Masehi, sesudah Masehi, zaman kuno, zaman modern. Hanya saja perkembangannya itu yang membedakan. Zaman dulu ada maksiat, zaman sekarang pun pasti ada maksiat. Aku nggak usah menyebutkan seperti apa, tapi kalau bisa kita juga mendekatkan diri terhadap Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur, karena kalaupun sekalinya Tuhan murka, kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal apa lagi. Jadi sekian dulu informasi dari aku 5 bangsa zaman dulu yang sering melakukan maksiat yang sangat gila. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. Dan support aku terus untuk aku sering-sering upload konten cerita lagi, karena sudah lama banget gak aku upload. Jadi buat kalian, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.